Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, Ramadan memang momentum yang sangat indah, luar biasa. Dan begitu kita coba masuk ke ruang-ruang perenungan, pemikiran, subhanallah, ada banyak gerbang-gerbang yang Allah buka yang menjadikan kita semakin bisa memahami perlahan tentang mengapa Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan berarti ini menunjukkan pada satu keadaan bahwa manusia diberikan perhatian, kasih sayang, dan karena itu Quran ini harus diterima dengan lapang dada, pikiran jernih, sehingga dia bisa melakukan sebuah perbaikan. Bahkan dalam konteks sosiologi, dia bisa menghadirkan sebuah realitas di dalam kehidupan dunia ini yang fana ini dengan beragam kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita cermati sejarah Muhammad Rasulullah SAW, beliau berangkat membawa risalah ini, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, itu dengan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran. Dengan kata lain, di dalam Islam, realitas yang berupa kejahiliahan, kemusyrikan, paganisme, dan sebagainya adalah sebuah keadaan yang mesti diubah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Muhammad SAW atas wahyu Al-Quran itu sendiri. Ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa dalam konstruk keilmuan, umat Islam harusnya juga mengacu kepada Al-Quran itu sendiri. Dan kalau kita membaca Al-Quran dalam tadarus kita, banyak sekali perintah yang Allah sampaikan kepada kita untuk memiliki semangat bekerja yang sangat tinggi. Di antaranya wakulik malu, ya, dan hendaklah kamu bekerja, berkarya dengan sungguh-sungguh. Nanti Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat. Ini menunjukkan bahwa Quran dalam kapasitasnya memberikan semangat untuk kita melakukan sebuah perubahan realitas sesuai dengan yang dikehendakinya, juga memberikan tuntunan secara praktis mengenai bagaimana secara psikologis kita membangun mentalitas, mindset, sehingga ada sebuah etos di dalam upaya-upaya kita mewujudkan realitas yang relevan dengan nilai-nilai Quran itu. Dalam konteks kekinian, mungkin kita tidak atau belum saatnya membangun realitas dalam konteks sosiologis, tetapi secara pribadi dan keluarga itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Kalau kita mengacu kepada apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan Luqman Al-Hakim, ya, di sana beliau memberikan nasihat kepada putra-putrinya, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwa rumah-rumah kita, anak-anak kita di rumah harus menjadi orang-orang yang bertauhid. Pandangan hidup mereka, kecintaan seharian mereka harus mengarahkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Itu adalah di antara realitas yang harus dibangun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, demikian indah dan sempurnanya Al-Quran itu memberikan sebuah jalan, inspirasi, bahkan petunjuk bagaimana kita mengisi hidup ini dengan baik, menjadikan kita semua harus semakin tertarik, semakin cinta, semakin mendalami Al-Quran itu sendiri. Dan bagaimanapun teori ini dibantah oleh peradaban lain, katakan peradaban barat termasuk di dalamnya orientalis, sesungguhnya apa yang mereka bantah adalah sebuah fakta, sebuah realitas yang pernah hadir, hidup, dan memberikan kesan positif hingga hari ini. Kita hari ini bisa sholat, bisa mengaji, mengenal adab, mengenal akhlak, kejujuran, dan keadilan. Itu tidak mungkin
tanpa sebuah realitas yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya, serta generasi dari generasi yang memiliki komitmen dan kecintaan terhadap Islam dan Al-Quran itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua, menjadikan Ramadan ini bulan yang hati kita semakin cinta, memahami, dan terdorong untuk mendakwahkan serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.